Penyakit reproduksi bisa disebabkan oleh infeksi, hormon, genetik, dan berbagai faktor lainnya. Women and men experience different reproductive disorder. Here are the types. A. Penyakit reproduksi pada perempuan. 1. Vaginitis. Penyakit vaginitis terjadi karena adanya infeksi pada area yang disebabkan oleh beberapa mikroorganisme. Infeksi ini dapat terjadi akibat kurangnya higienitas area vagina maupun hubungan seksual. Gejala yang sering didapatkan adalah keputihan pada vagina. 2. Kista ovarium. Penyakit ini disebabkan perubahan sifat jaringan menjadi terlalu aktif bertumbuh. Gejala kista ovarium dapat berupa terasa benjolan dalam perut bawah. B. Penyakit reproduksi pada laki-laki. 1. Epididymitis. Penyakit ini merupakan peradangan pada saluran skrotum yang menempel pada testis. Epididymitis dapat menyebabkan buah zakar membengkak dan rasa nyeri. Beberapa gejala dari epididymitis adalah air mani mengandung darah, nyeri saat buang air kecil, dan ejakulasi. 2. Gangguan prostat. Terdapat beberapa jenis gangguan prostat seperti peradangan prostat, pembesaran prostat, dan kanker prostat. Prostat merupakan sebuah kelenjar yang membungkus saluran kemih atau rata pria. Sekian dari saya Almia Surya. Hello guys, my name Zahra Malika Salsabila. You can call me Zahra. Kamu tahu nggak sih kenapa seblak bisa enak atau kenapa tahu bulat selain digoreng dadakan, asin bumbunya bisa membuat ketagihan? Tenang guys, di dalam makanan itu tidak ada narkoba kok yang bisa membuat kalian ketagihan. Hanya saja ada penambahan zat aditif yang ditambahkan ke dalam sebuah produk makanan ataupun minuman dengan tujuan untuk meningkatkan rasa, aroma, tekstur, penampilan, sifat, kualitas makanan, dan memperpanjang umur penyimpanan produk. Harus dibedakan ya, zat aditif tidak sama dengan zat adiktif. Dari jenisnya, sebenarnya zat aditif itu terbagi menjadi dua macam, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami yang paling umum digunakan oleh masyarakat adalah garam, gula, cuka, dan rempah-rempah atau yang biasa kita kenal dengan sebutan bumbu dapur. Dan zat aditif buatan seperti aspartam, asam benzoat, monazazium, glutamat, tazazazin, dan yang lain-lain. Di belakang kemasan produk biasanya terdapat komposisi produk dan kandungan gizinya. Di sini saya ambil contoh produk seperti mie ataupun coklat ini yang diantaranya mengandung glukosa atau gula, lalu maltodextrin atau pengental dan pengawet, lemak kakao seperti pemanis sorbitol, dan sebagainya. Oh ya guys, zat aditif memang bertujuan untuk meningkatkan penampilan makanan menjadi lebih menarik dan juga kualitas makanan ya. However, using too many artificial additives can also be dangerous for the body. You know? Terima kasih. Guys, my name is Saira Riharato Aisy. I am from 9 room 6 and I will explain material about cell division. Sel adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih menjadi sel baru. Pembelahan sel merupakan cara sel memperbanyak diri atau yang disebut dengan reproduksi. Sel sebagai bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup berhubungan erat dengan proses pembelahan sel ini. Namun demikian, fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup multiseluler dan uniseluler sangat berbeda, meski intinya sama, yaitu perbaikan sel. Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk. Sel sendiri mengalami pembelahan untuk 1. Pertumbuhan. Makhluk hidup dapat bertumbuh karena sel-sel bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Kedua, perbaikan. Ketika tubuh terluka, setelah beberapa waktu, bagian tubuh yang terluka akan menutup seperti semula. Pada bagian tubuh yang terluka, sesungguhnya terjadi kerusakan jaringan. Perbaikan kerusakan jaringan pada tubuh merupakan hasil proses pembelahan sel. Yang ketiga, reproduksi atau perkembangbiakan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak untuk melestarikan keturunannya dengan beranak, bertelur, dan lain-lainnya. Nah, itu guys materi yang aku jelaskan, yaitu pembelahan sel. Dengan saya Saskia Nisa Kirana, saya akan menyebutkan bagian-bagian dari bunga. Di sini saya memilih satu jenis bunga yang tergolong lengkap dan juga sempurna,
Ini adalah bunga sepatu. Nah, yang pertama yang di bagian atas ini disebut sebagai kepala putik. Lalu ada tangkai putik, ada kepala sari, ada benang sari, ada bakal biji atau bakal buah, mahkota, dasar bunga, kelopak, dan tangkai bunga. Oh iya, untuk kepala putik dan tangkai putik ini menjadi satu kesatuan yang nanti akan kita sebut sebagai putik. Putik memiliki fungsi sebagai wadah serbuk sari yang berasal dari benang sari atau serbuk sari. Singkatnya, putik akan dibuahi oleh sperma dari serbuk daru, lalu akan tumbuh dan berubah menjadi tumbuhan baru. Sedangkan fungsi benang sari yang utama yaitu sebagai alat perkembangbiakan kelamin jantan dari tumbuhan. Benang sari dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu tangkai sari, kepala sari, dan penghubung ruang sari. Halo semuanya, saya Raihan Davarivandra akan memaparkan materi saya tentang hidroponik. Manfaat hidroponik. Hydroponic technique provide many benefit both for the plant and for the people who care for them. Berikut ini adalah manfaat hidroponik. 1. Bebas hama. 2. Memaksimalkan ruang. 3. Hemat air. 4. Lebih cepat panen. 5. Mengurangi penggunaan pestisida. Jenis tanaman hidroponik. Ada beberapa tanaman yang bisa dibudidayakan dengan menggunakan metode hidroponik. Di antaranya yaitu selada, tomat, bawang merah, paprika, kangkung, bayam, stroberi, anggur, dan masih banyak lainnya. Cara membuat tanaman hidroponik. Berikut cara membuat tanaman hidroponik dengan media tanam arang sekam. Berikut langkah-langkahnya. 1. Siapkan bahan-bahan yang terdiri dari rai untuk penyemaian, benih sayuran, arang sekam, dan juga polybag. 2. Masukkan arang sekam ke dalam polybag. 3. Masukkan benih satu persatu ke lubang tanam. 4. Taburkan kembali arang sekam secukupnya untuk menutupi benih. 5. Siram benih dengan semprotan agar media tanam tidak terhambur-hambur. 6. Tutup tanaman dengan plastik hitam selama kurang lebih 2 hari. 7. Setelah itu, buka tutup plastik dan lihat benih yang sudah tumbuh. 8. Letakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. 9. Lakukan penyiraman secara berkala. Itulah materi saya tentang hidroponik. Organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita dibagi menjadi 2. Ada organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar berfungsi untuk melindungi organ reproduksi dalam dari infeksi dan sebagai jalur masuknya sperma. Sedangkan organ reproduksi dalam berfungsi untuk mendukung proses bereproduksi. Organ-organ reproduksi luar ada lubang vagina, hymen, kelenjar Bartholin, labia minora, labia majora, juga klitoris. Sedangkan organ-organ reproduksi dalam ada vagina, serviks, rahim, dan ovarium. Saya akan memaparkan sedikit apa fungsi dari organ reproduksi dalam. Salah satunya vagina. Vagina menjadi jalur masuknya sperma menuju rahim, juga tempat keluar darah saat menstruasi, dan menjadi jalan lahir bayi ke dunia. Sekian dari saya Ritla Aura Rajman, terima kasih. Saya Tia Rahmadani. Kesehatan reproduksi sangat penting untuk dijaga. Jika sampai terkena penyakit yang menyerang sistem reproduksi, maka dapat berakibat fatal. Berikut 3 upaya untuk mencegah penyakit pada sistem reproduksi manusia. 1. Menjaga kebersihan alat reproduksi. Reproductive organ or dirty intimate are can trigger version reproductive disease. Kamu harus memastikan bahwa area intim kering setelah buang air kecil dan besar. Produk yang mengandung parfum juga dapat membuat area intim iritasi. 2. Mengonsumsi makanan bergizi. Tak hanya untuk kesehatan fisik, mengonsumsi makanan bergizi juga dapat mempengaruhi manusia. 2. Mengonsumsi makanan bergizi. Tak hanya untuk kesehatan fisik, mengonsumsi makanan bergizi juga dapat mempengaruhi kesehatan sistem reproduksi manusia. For women, a balanced nutrition diet can ensure the return to pregnancy. Sementara pada pria dapat meningkatkan kualitas sperma. 3. Pola hidup sehat. In addition to eating a balanced nutrition food, you must also adopt a healthy lifestyle.
Pastikan untuk tidak merokok, berolahraga secara rutin, dan istirahat yang cukup. Bersama saya Sinta, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian reproduksi pada manusia. Reproduksi merujuk pada serangkai proses biologis yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan baru. Secara khusus, reproduksi manusia adalah pembentukan sel reproduksi yang disebut sel telur, muka kurung, ovum, tutup kurung. Pada wanita dan sel sperma pada pria, ketika sel telur dan sperma bertemu dalam kondisi yang spesial, proses pembuahan terjadi dan pembentukan embrio dimulai. Reproduksi manusia juga melibatkan pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam tubuh wanita selama proses kehamilan. Telah disebutkan sebelumnya, reproduksi manusia melibatkan sel sperma dan berbagai organ sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pria terdiri dari testis, epididymis, saluran ejakulasi, dan penis. Perkenalkan, nama panggilan saya Sagita. In humans and animals, meiosis occurs in the gonads and product gamete cells such as spermatids or egg cells. Pada tumbuhan meiosis terjadi pada antheridium dan ovarium yang menghasilkan meiosphere yang nantinya akan terdiferensiasi menjadi sel gamet. Pembelahan meiosis pertama akan menghasilkan sel haploid, namun masih memiliki kromatid bersaudaranya, sehingga pembelahan sekali lagi dibutuhkan untuk melepas kromatid saudaranya. Sel haploid ini merupakan produk akhir meiosis yang memiliki setengah kromosom dari induknya. Pembelahan pertama disebut meiosis 1 dan pembelahan kedua disebut meiosis 2. Pada meiosis 2, kohesi antara kromatid bersaudara ini mulai terlepas dan mereka mulai bersegresi dari satu sama lain seperti pada proses mitosis.